Shalom, selamat bertemu kembali dalam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6. Kita akan mengenal tentang tipe kepribadian dalam teori Big Five Personality. Kamu perlu tahu nih, kalau ada teori Big Five Personality yang bisa menjelaskan ranah kekuatan kepribadianmu ada di bagian mana. Selain pada dapat mengetahui kelebihan diri, lewat teori ini kamu dapat mengidentifikasikan kelemahanmu. Seperti namanya teori Big Five Personality menyebutkan bahwa kepribadian manusia yang kompleks itu dapat dirangkum dalam 5 ciri. Kepribadian yaitu openness atau conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Agar lebih mudah diingat, kita akan lihat 5 ciri kepribadian tersebut dengan disingkat menjadi Ocean. Tipe kepribadian dalam teori Big Five Personality. Dalam teori Big Five Personality, setiap individu bisa lebih kuat atau lemah dalam setiap dimensi kepribadian. Berikut ini adalah penjelasan mengenai 5 dimensi kepribadian yang ada dalam teori Big Five Personality. Satu adalah openness. Openness adalah dimensi kepribadian yang mencerminkan keterbukaan seseorang terhadap sesuatu dan pengalaman baru. Individu yang memiliki skor tinggi dalam tipe kepribadian ini biasanya memiliki keinginan tahuan yang tinggi, senang mempelajari hal baru, kreatif, imajinatif, dan suka berpetualang. Sebaliknya, orang yang skornya rendah dalam tipe kepribadian openness biasanya adalah sosok yang lebih tradisional, tidak suka perubahan, kurang minat untuk mencoba hal baru, dan tidak terlalu imajinatif. Yang kedua adalah conscientiousness. Conscientiousness merupakan dimensi kepribadian yang berhubungan dengan kehati-hatian seseorang dalam bertindak. Umumnya orang yang mendapat skor tinggi dalam dimensi kepribadian ini memiliki sifat yang optimis, stabil, secara emosional, terorganisir, berorientasi pada detail, dan baik dalam perencanaan. Sebaliknya, seseorang yang rendah skornya dalam tipe kepribadian yang kehati-hati cenderung memiliki sifat yang lebih impulsif, kurang terstruktur, dan sering mengalami kesulitan untuk fokus dan tujuan. Ketiga adalah extraversion. Extraversion adalah dimensi kepribadian yang mencerminkan cara seseorang berinteraksi secara sosial. Jika skornya tinggi, orang tersebut kemungkinan suka keramaian, mudah berteman, dan suka menjadi pusat perhatian. Intinya mereka akan merasa berenergi saat berada dalam situasi sosial. Namun jika skor extraversion rendah, biasanya orang tersebut adalah individu yang lebih pendiam, tertutup, suka menghabiskan waktu seorang diri, tidak suka basa-basi, tidak suka keramaian, dan tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Yang keempat adalah agreeableness. Agreeableness merupakan dimensi kepribadian yang menggambarkan cara seseorang memperlakukan hubungan dengan orang lain. Dimensi kepribadian ini erat kaitannya dengan kepercayaan, altruisme, kasih sayang, dan perilaku prososial lainnya. Inilah mengapa orang dengan skor agreeableness yang tinggi kebanyakan adalah orang yang penuh empati, bisa percaya, peduli dalam kesejahteraan orang lain, dan siap membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Sedangkan skor agreeableness yang rendah umumnya menunjukkan karakteristik orang yang lebih egois, manipulatif, keras kepala, sulit untuk memaafkan orang lain, tidak mudah berempati, dan sering menyimpan dendam. Yang kelima adalah neuroticism. Adalah dimensi kepribadian yang mengacu kepada stabilitas emosi seseorang. Dimensi ini ditandai dengan kesedihan, kemurungan, dan ketidakstabilan emosi. Individu yang memiliki skor tinggi dalam neuroticism biasanya lebih mudah stres dan cemas, mudian, merasa tidak aman, dan mudah tersinggung. Sebaliknya, orang dengan skor neuroticism yang rendah umumnya lebih optimis, percaya diri, stabil secara emosional, mampu mengelola stres dengan baik, dan bisa bekerja di bawah tekanan. Itulah 5 tipe kepribadian dari Big Five Personality yang perlu dipahami. Mengenai kepribadian itu, kita ada tesnya, saudara bisa lihat juga di Google. Kalau kita simpulkan, kepribadian yang pertama, bahasa Indonesia adalah keterbukaan. Maaf kalau bahasa Inggrisnya ada yang kurang pas penyebutannya, yaitu openness. Yang kedua adalah conscientiousness, adalah orang yang pribadinya hati-hati dan detail. Yang ketiga adalah extraversion, orang yang terbuka. Ya. Keempat adalah agreeableness, orang yang punya sosial sangat tinggi, memahami empati orang lain. Dan yang kelima adalah neuroticism. Ini kelihatannya
negatif semua. Yang kelima, jadi biarlah kita bisa tahu setiap kepribadian itu ada kelebihan dan kekurangan. Biarlah kita boleh memiliki kepribadian yang semakin serupa dengan Kristus, tahu bagaimana menempatkan diri dan bagaimana menjadi berkat. Biarlah kita terus menjadi pribadi yang bertumbuh, sebagaimana dalam podcast kita M116, menjadi pribadi yang semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Shalom.